warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1, Bapak Haji Heri Karim, dan pimpinan cabang Aisyah Bekasi Timur 1, Ibu Marsinah, betul nggih? Yang semoga Bapak Heri dan Ibu Marsinah beserta segenap warga Persyarikatan Muhammadiyah Bekasi Timur 1, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah.
Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan hari kemarinnya untuk hari esoknya. Kalau kita buka tafsirnya, hendaklah setiap orang memperhatikan dunianya untuk kebaikan akhiratnya. Itu kalau orang sekarang nyebutnya dengan istilah evaluasi, melihat yang lalu untuk kebaikan yang di masa yang akan datang. Kalau memperhatikan dunianya untuk akhiratnya, berarti kita harus memperhatikan betul apa ini untuk kebaikan kita nanti di akhirat. In wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini, di dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Jadi saya ulang, dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Kata para ulama, di dalam Al-Quran dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Itu hanya di 2 ayat saja. Yang pertama sebelum ini ada di surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, hingga akhir ayat itu. Ayat ini sama, dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Jadi saya ulang, dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Dalam Al-Quran cuma di 2 ayat itu aja. An-Nisa ayat 1 dan surah Al-Hasyr ayat 18. Apa kata para ulama tentang masalah ini? Kata para ulama, 2 ayat ini isinya sangat penting. Bukan sangat, sangat penting. Tapi banyak orang yang mengabaikannya karena dianggap biasa. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 1. Itu kan berhubungan dengan hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan menyambung rahim, nyambung kekerabatan. Itu banyak orang yang anggap itu hal yang biasa karena itu hari-hari terjadi. Hubungan suami istri kan dino-dino wis
yang ngono iku. Kan hari-hari ketemu lo lagi gitu. Nah, karena tiap hari ketemu, sehingga kadang sebagian suami nggak punya kepekaan bahwa berbuat baik kepada istri itu pahalanya gede banget, besar banget. Sebagaimana kalau suami berbuat zalim, itu dosanya juga besar itu. Demikian juga istri, karena hari-hari ketemu dengan suami, kadang lupa, dianggap itu hal yang biasa. Padahal ketika seorang istri berbakti pada suami, itu pahalanya gede banget, besar banget. Iya. Sebagaimana kalau istri durhaka kepada suami, itu juga dosanya gede banget. Gitu. Bukan cuma gede. Cuman karena hari-hari terjadi, kadang dianggap seolah-olah kalau suami berbuat baik sama istri kayak nggak ada pahalanya gitu loh. Merasa ada pahala itu kalau berbuat baik pada janda sebelah gitu. Misalnya. Nah, ini misalnya. Padahal berbuat baik pada istri sendiri itu pahalanya nopo kuwedi. Ngapunten kan sini banyak janda ngapunten. Ngapunten. Nah, demikian juga seolah-olah kalau seorang istri berbuat baik pada suami kayak nggak ada pahalanya karena dianggap hal yang biasa gitu loh. Padahal berbuat baiknya istri pada suami itu pahalanya nopo gede banget. Sampai Nabi menyatakan suamimu itu surgamu, suamimu itu adalah nerakamu. Akamakal. Artinya pintu terdekat masuk surga ya suami, pintu terdekat masuk neraka ya suami. Karena dino-dino hari-hari udah terjadi, makanya dianggap biasa gitu loh. Padahal itu hal yang sangat luar biasa. Demikian juga orang tua ke anak, anak ke orang tua, antar saudara, membangun kekerabatan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal itu hal yang sangat luar biasa. Makanya bersyukurlah kepada Allah bagi yang punya kepekaan melihat ada nilai besar pahala dalam berbuat baik kepada istri. Dan ada nilai pahala yang sangat besar dalam seorang istri berbakti kepada suami, orang tua kepada anak, anak pada orang tua, dan menyambung kekerabatan itu. Cuman kita sedang tidak bahas ayat An-Nisa ayat 1, kita membahas Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr 18 ini lebih banyak bicara tentang waktu. Memperhatikan waktu yang lalu untuk kebaikan waktu yang akan datang. Kalau di tafsirnya kita buka antara lain bunyinya perhatikan dunia kita untuk kebaikan akhirat kita. Mengenai waktu ini juga sama. Karena mungkin hari-hari kita lalui waktu-waktu itu sehingga seolah-olah waktu ini perkara yang biasa saja. Padahal Allah telah bersumpah demi waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Dan beberapa waktu Allah juga bersumpah wadduha wal laili dan macam-macam. Artinya singkat kata singkat cerita, waktu ini perkara yang sangat luar biasa yang kalau kita manfaatkan dengan baik dan benar itu nilai yang akan kita peroleh juga sangat luar biasa. Dan kalau kita mentelantarkan atau menyia-nyiakan waktu, kerugiannya juga sangat luar biasa. Karenanya kata para ulama, nahnu abnaul ayyam, kata para ulama. Kita ini anaknya hari-hari. Jadi kita ini anaknya hari-hari. Kalau hari-hari kita isi aneka dengan aneka ketaatan, aneka kemuliaan, pasti kita mulia. Kalau aneka hari-hari kita isi dengan aneka kehinaan, kita akan terhina. Maka kalau kita ingin melihat masa depan kita, itu kita nggak usah nginceng itu apa? Ngintip ramalan apa primbon nggak usah. Cukup maksud yang seumur-umur dahulunya dan dia mati dan dia berbuat dengan amal ahli neraka maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur beramal dengan amal ahli neraka, kurang sejengkal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahulunya, maka dia beramal dengan amal ahli surga maka dia masuk tadi itu. Karena umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati sebagaimana kebiasaannya dia hidup.
Ngoten. Nah, saya ulang ya. Maka kalau kita ingin tahu masa depan kita sudah ada sekarang dalam wujud apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya. Itu seperti itu. Ya karena ini nahnu abnaul ayyam, kita ini anak-anaknya hari. Saya ulang, orang yang menabung kemuliaan dia akan dalam sistem mekanisme sunnatullah, hukum kausalitas sebab akibat itu begitu. Allahu akbar. Dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dalam masalah ini. Apa dua nikmat itu? Yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Nabi pernah menasihati seseorang dengan mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, itu sebagaimana pernah dinyanyikan oleh Syekh Dangdut Romai Rama itu. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya kan, Romai Rama kan Syekh Dangdut. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghina'aka qabla faqrika. Dan kayamu sebelum miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum kematianmu. Ini kita diperintah oleh Nabi untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Karena begini, kalau di saat kita masih muda, mumpung masih gagah, masih sehat, full power, banyak duit, kita banyak berbuat aneka kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, kok suatu saat kita terhalang darinya, entah karena sakit, karena sepuh, sudah gak punya power lagi, maka kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada saat kita dulu punya waktu lapang dan seterusnya itu, atau saat kita masih hidup, bahkan menyebabkan kita terus mendapat pahala seperti biasanya kita melakukan. Ini dirujuk antara lain dalam sebuah hadis yang pernah saya baca, hadisnya dari Al-Bukhari. Di antaranya Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat saat dia mukim ketika belum safar, dan saat dia sehat ketika dia sakit. Catat untuknya kebaikan seperti yang dilakukan saat dia sehat ketika dia sakit. Jadi ketika kita nggak bisa lagi berbuat kebaikan itu karena sakit, Allah akan tetap catat pahala untuk kita seperti yang biasa kita lakukan. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahkan saat mati pun pahala kebaikan yang biasa dilakukan saat hidup itu terus diberikan. Karena dalam hadis tadi katakan wahayataka qabla mautika. Maka jenengan yang biasa taklim ngaji di hari Ahad di sini ini, kok suatu saat terhalang entah karena safar atau sakit atau mungkin ada yang meninggal dunia, maka insya Allah pahalanya terus Allah catat untuknya. Semoga kita termasuk yang dapat pensiunan kebaikan yang banyak ya, amin insya Allah. Untungnya itu tidak berlaku bagi kemaksiatan, untungnya. Loh ya, kebayang kalau iya Bu ya, tiap jam 7 ada catatan dosa nonton insert pagi misalnya. Tiap jam 11.30 dapat catatan dosa nonton silet misalnya. Dulu masih ada enggak itu? Atau status selebriti, saya hafalkan acaranya Bu, enggak saya tonton. Untuk bahan ceramah nggih. Nah, kenapa kita kok mesti memperhatikan dunia kita untuk akhirat kita? Kalau tafsirnya tadi perhatikan duniamu untuk akhiratmu. Kenapa kita mesti memperhatikan waktu di dunia ini untuk kebaikan akhirat kita? Maka jawabannya sederhana. Karena surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Iya, jadi surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini.
Kalau kita sudah masuk ke alam barzah, udah nggak bisa pesan lagi udah. Syukur-syukur masih ada yang mendoakan, terutama anak-anaknya yang soleh. Syukur-syukur masih punya stok sedekah jariah yang terus mengalir. Syukur-syukur masih ada ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh banyak orang. Syukur-syukur kalau punya stok itu. Kalau nggak punya itu ya wassalam, Is. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente-entean, Is. Itu seperti itu. Makanya mumpung kita masih hidup di dunia ini, yang sementara ini, monggo kita semua, tidak hanya panjenengan tapi juga saya, untuk memperbanyak aneka kebaikan yang Allah ridhoi. Karena saya ulang tadi, surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Mumpung. Saya ulang tadi, kalau udah nyawa sampai sini, negosiasi sudah tidak berlaku. Iya. Allah firmankan dalam Al-Quran antara lain di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Ketika orang munafik nyawanya sampai di sini, dia negosiasi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Tapi terlambat sudah. Terlambat. Ada yang nanya, Ustadz kenapa sedekah kok nggak sholat? Kata para ulama gini, kalau mau mati itu ibadah yang paling gampang itu sedekah. Karena kalau mau sholat nunggu masuk waktu sholat, mesti wudhu dulu. Apalagi haji umroh, mesti ngurus visa dulu, semacam-macam. Akhirnya singkat kata singkat cerita, nggak gampang kecuali sodako. Kalau sodako itu sambil kecet-kecet itu, tolong transfer ke Muhammadiyah, itu bisa itu. Tapi harus kecet-kecet, nggak mampu lagi dia. Dan makanya terus kemudian di ayat 11-nya Allah nyatakan bahwa ajal itu tidak bisa ditunda, walaupun cuman sesaat. Tidak akan diakhirkan oleh Allah, tidak akan ditunda oleh Allah walaupun cuma sesaat. Artinya orang yang harus mati itu tetap harus mati. Negosiasi ditolak karena ajal sudah datang. Nanti setelah mati ternyata negosiasi lagi itu, Bu. Allah informasikan terutama untuk orang-orang yang kafir. Tadi orang munafik ini orang-orang yang kafir, negosiasi lagi. Allah abadikan informasinya itu dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Apa kata Allah menceritakan keadaan mereka? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati Ustaz, kok ngomong? Ya berarti dia enggak mati. Tapi kata Al-Qur'annya mati Ustaz. Iya, mati raganya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruhnya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa balik ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Orang mati itu menyesal, pengen balik ke dunia, tidak untuk hal yang dia tidak mampu. Kalau tidak mampu dia tidak menyesal, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dia menyesal adalah dia mampu tapi tidak mau, gitu loh. Dia mampu tapi tidak mau. Nyesal pengen balik ke dunia lagi. Apa kata Allah? Kalla, tidak boleh kata Allah. Kalau boleh pulang semua itu. Tidak boleh kata kalla, tidak boleh kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat pasti diucapkannya, tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Kematian setelah penyesalan setelah kematian itu apa? Percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh. Wara' bi ma'na amam dalam tafsirnya ya. Dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh
hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup, penyesalan setua apapun kalau masih hidup namanya sadar. Tapi kalau nyawa udah di sini atau sudah mati itu betul-betul penyesalan. Makanya saya ulang, surga hanya bisa dipesan di dunia ini. Mumpung masih hidup. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Bapak ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Seringan ibu-ibu sih jadi Bapak ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ini saya perlu sampaikan begini. Kita itu pada saat sudah masuk ke alam barzakh, itu amal yang kita kerjakan di dunia itu amat sangat berpengaruh tentang nasib kita di sana. Pertama, pertanyaan kubur itu nggak bisa dihafalkan jawabannya, itu saja. Jadi juga nggak bisa nyontek. Walaupun dikasih bocoran jawaban nggak ngaruh. Kenapa? Ya karena semua refleksi amal. Semua refleksi amal. Saya baca beberapa riwayat dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu. Kalau orang amalannya sesuai dengan pertanyaan kubur jawabannya, itu jawabannya gampang. Man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Nabi Muhammad SAW. Itu gampang jawabannya. Sampai dalam riwayat yang saya baca dalam kitab At-Tadhkir itu dikatakan oleh malaikat Munkar Nakir yang menanya ahli kubur yang jawabannya lancar itu. Apa kata malaikat? Tidak usah dilanjutkan pertanyaannya, dia orang baik, kita lanjut yang lain aja. Begitu. Lah saya setuju, ada dalam riwayatnya dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu. Itu mirip kalau kita ujian skripsi tanopo ngoten nggih. Itu kalau dosennya dilihat mahasiswa yang sudah menguasai itu, wes lanjut sudah muat. Tapi lek gak menguasai, boh dia etrek-etrek tenan. Dicecar terus. Itu begitu. Itu ada dalam riwayat yang sahih adalah saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Nah, sebaliknya dalam hadis Abi Dawud adalah kitab Riyadhus Shalihin, orang yang tidak amaliyahnya itu tidak mencocoki pertanyaan kubur itu jawabannya, ditanya man rabbuka apa jawabannya? La adri, saya tidak tahu. Enggak tahu salat, enggak ngerti. Kenal orang ini enggak ya Nabi Muhammad SAW? Enggak tahu. La adri, saya tidak tahu. Terus itu enggak tahu semua. Remak dikebui malaikatnya. Dia enggak tahu. Enggak bisa Enggak bisa jawab. Maka pertanyaan kubur itu nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Saya ngomong nggak bisa nyontek karena saya awal-awal di Jakarta tahun 2005, seingat saya ngisi kajian. Ada ibu-ibu yang nanya ke saya gini, Pak Ustadz, di sini ini di masyarakat di Jakarta Utara saat itu ya, itu ada satu kebiasaan di mana orang kalau mau mati itu pesan sama anaknya, Ustadz. Apa pesannya Bu? Tong, ininya mau mati nih, tulisin ya jawaban kubur. Buat apanya? Buat nyontek katanya. Ini real, ini pertanyaan real ke saya. Ya Allah Bu, saja pertanyaan kubur nggak bisa nyontek Bu, saya bilang gitu. Juga nggak bisa dihafalkan. Semuanya refleksi amal. Nggak usah jauh-jauh. Jenengan pernah mboten nggih? Ini yang angkatannya saya ke atas pasti ngalami lah itu. Guru kan dulu kan galak-galak nggih. Wah, dari rumah udah ngapalin tuh butir-butir Pancasila itu. Ping-pingan perkalian itu udah kita hafalkan betul itu. Sampai di kelas kalau nggak ngelontok banget pas gurunya yang nyekel penggaris gitu itu. Tapi nggak digugat 25 juta enggak. Wah, Mbak, sampai depan guru itu lali sudah. Lupa itu. Entah kan. Makanya ini perlu kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka di samping kita mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan jawaban pertanyaan kubur, itu notabene kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang tidak kalah pentingnya dukung dengan aneka amalan seperti misalnya memperbanyak syukur-syukur hafal surah Al-Mulk misalnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, biasalah beda pendapat ulama itu. Cuman jalur periwayatan memang banyak, andaikan dipaksa dhaif pun bisa menjadi hasan li ghairihi. Nabi bercerita dalam
kalau ibu di rumah punya tafsir Ibnu Katsir, bisa buka di permulaan pembahasan tentang surah Al-Mulk. Ada di situ. Nabi bercerita aukamakol, sebelum kalian itu ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia yang didatangi dua malaikat. Namanya disebut oleh Nabi Munkar dan Nakir. Ketika Munkar dan Nakir datang, dihadang dia oleh surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk menghadang. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini aukamakal, karena di dalam diri orang ini ada saya. Berarti dia kemungkinan hafal atau sering baca sampai hafal. Maka kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Wes kuat-kuatan. Satu mengatakan saya utusan Allah, yang satu ngomong saya firman Allah. Akhirnya kata Munkar Nakir, nggih pun sampun jenengan mawon. Nah, itu di hadisnya gitu memang makal gitu. Akhirnya surah Al-Mulk yang menangani, dan orang ini dinyatakan bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, bebas siksa kubur. Bahkan dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dikutip sebuah hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadisnya sahih aukamakal, orang itu kalau barzahnya beres, ke depannya lebih mudah. Kalau barzahnya enggak beres, ke depannya alamat lebih sulit lagi. Maka diantaranya kita bantu dengan surah. Surah Al-Mulk itu tidak banyak, 30 ayat. Saya sudah nyoba tak meniti, saya meniti itu berkali-kali, saya baca, saya meniti, saya perhatikan pakai menit maksudnya. Itu kalau murotal lancar 3 menit lah. Betul, 3 menit itu lancar itu. Kalau megap-megap 3 jam. Kalau megap-megap. Kalau lancar 3 menit. Maksudnya gini, kalau kita mengatakan nggak sempat, berarti bukan nggak sempat, nggak prioritas berarti. Nah, kapan dibacanya Ustadz? Dalam satu riwayat malam, di riwayat yang lain Nabi tidak menyebut waktunya. Intinya sih bebas. Syukur-syukur di waktu malam. Tentu jangan hanya dibaca, tapi juga diamalkan. Ngaten nggih? Itu seperti itu. Supaya mendarah daging, karena di dalam diri orang berarti kan diamalkan betul itu. Nah, dihafal, dibaca dan diamalkan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Itu baru di barzah. Nanti setelah barzah kan kita ini masih di alam dunia ya. Jadi gini, tempat tinggal kita namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi dunia. Jadi dunia itu sifat ya. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzah. Setelah barzah ada hari kiamat. Orang beriman tidak mendapat kiamat kubra, orang beriman tidak mendapati itu karena sebelum hari H dia mati. Orang beriman semuanya mati. Yang mengalami kiamat kubra itu hanya orang-orang kafir saja. Terus baru kemudian itu ada dalam hadis Sahih Muslim diantaranya ya. Kemudian masuklah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Lagi-lagi pada saat hari kebangkitan itu amal kita di dunia itu berpengaruh terhadap kebangkitan kita itu. Di Azal-Zala Allah berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya pada hari kebangkitan itu dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta kata tunggalnya itu artinya macam-macam. Jadi syatta kata tunggalnya itu artinya macam-macam. Bayangkan Allah pakai jamak ashtata. Kira-kira bentuk kita bagaimana itu? Bukan macam-macam, tapi macam. Banyak macamnya. Saking banyak macamnya itu. Orang Jawa itu nakalan memang. Kalau sangat itu pakai tambah u gitu. Bojomu cantik. Kalau cuma cantik belum cantik kalau orang Jawa itu. Lek bojoku cantik, wah berarti ayu tenanan. Bojomu ganteng belum ganteng berarti orang Jawa itu. Lek bojoku ganteng berarti ganteng tenanan. Oh, lanjut.
Wes, sampai mana? Nanti bentuk pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang mewacem itu, apa kata Allah? Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Maka kalau di Al-Quran digambarkan ada yang bangkit dengan wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya sumringah, sumeh, bukan siomeh, sumeh wajahnya, semua bercahaya. Kenapa? Karena lisa'iha radiyah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, tertunduk, malu, lecek, kumel, bahkan cacat. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau dalam Al-Quran, contoh yang eksplisit dalam Al-Quran bahwa ada orang yang bangkit dalam keadaan cacat itu, misalnya, kalau di hadis banyak, kalau di Al-Quran antara lain ada di Surah Toha ayat 124 itu. 124, 125, 126. Di 3 ayat itu. Ada orang ketika dibangkitkan di mahsyar itu, pada saat di mahsyar dia berkata apa? Dia bilang, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kata dia gitu. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan hamba dalam keadaan buta, padahal tadinya hamba melek loh ya Allah. Jadi orang ini tadinya melek, di dunia dia melek, tapi kenapa pas di mahsyar dia dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kenapa engkau giring hamba ke mahsyar dalam keadaan buta, padahal tadinya saya melek? Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan, kata Allah. Itu Allah murka dengan bahasa yang sangat halus. Murka itu, tapi bahasa Allah itu santun, marah pun bahasanya halus. Neng medeni. Sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu kalau diterjemahkan versi Jawa Timur gini terjemahannya. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka matamu dibutakan. Kira-kira gitu ya itu. Kalau versi Jawa Timur kira-kira terjemahannya gitulah kira-kira. Jadi bisa jadi ada orang di dunia melek karena di akhirat, nanti di akhirat malah buta karena di dunia matanya tidak pernah dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Sebagaimana bisa jadi di dunia ada orang yang buta, di akhirat malah melek karena hatinya sering dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah. Itu seperti itu. Itu di hari kebangkitan. Nanti di mahsyar, baru kebangkitan dulu ya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika makan dan minum, syukur-syukur sering. Ya itu makan dan minum, ngasih makan dan minum itu insya Allah membuat kita nanti di akhirat. Dan itu saya ulang tadi, erat hubungannya dengan amalan kita ketika masih di dunia ini. Barang siapa yang di dunia pernah memberi pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Buat masjid, kalau perempuan yang pakaian yang menutup auratnya lah ya. Kalau untuk laki-laki saya sering bilang ke jamaah, kalau ngasih merbuat masjid, imam masjid, guru TPQ, guru musola, atau satpam atau tukang kebersihan, hendaklah memberi yang lengkap, baju koko plus sarungnya kalau bisa. Karena ada yang kadang hanya mengasih baju koko, ngerinya kalau hanya ngasih atasan. Canda, tapi saya serius Bu ya. Pun lanjut. Barang siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka nanti di akhirat akan diberi sendal atau sepatu. Nah, saya pernah biasanya orang nanya, apa kan bahwa nanti bumi ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Dalam hadis diceritakan, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirohnya, dalam hadis diceritakan bumi itu dalam bentuk seperti perak. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam. Sementara bentuk bumi seperti perak. Panas apa panas? Panas. Mohon maaf ini ya, yang pernah miskin pasti tahu ini. Jadi, yang pernah miskin pasti tahu ini. Dulu zaman
zaman masih SD, saya di kampung dulu ya. Itu kadang-kadang berangkat sekolah sama pulang sekolah itu, kalau pulangnya sering kadang lewat pematang sawah atau berangkatnya. Itu kalau lewat sawah, sepatu itu dicengkewing Bu, diikat masukin plastik. Karena begini Bu, begini. Kita ini semua, kata Al-Quran, akan dibangkitkan di bumi mana kita ditanam Bu. Fi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kendaraan, dengan catatan kita di dunia pernah beramal, pernah ngasih tumpangan kendaraan. Wah, waduh Ustadz, ini kan tidak semua orang punya kendaraan Ustadz misalnya. Gampang, kasih tahu yang punya kendaraan. Jadi kita yang nggak punya kendaraan kasih tahu yang punya kendaraan supaya pernah ngasih tumpangan kendaraan. Itu nanti dalam hadis Sahih Muslim, orang yang memberitahu dapat pahala yang sama dengan yang diberi tahu. Itu dalam hadis Sahih Muslim, orang yang memberitahu kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang diberi tahu. Beritahu anak-anak kita, itu kita beritahu. Allahu Akbar. Nah, ini baru di Yaumul Ba'ats. Belum nanti di mahsyar. Itu ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Ada di surah Al-Hadid ayat 12-13. Al-Hadid ayat 12-13 itu. Orang yang beriman dan orang munafik dipisah nanti. Bagian dalam orang beriman ada rahmat, bagian luar ada azab. Dipisah oleh Allah. Ada di surah Al-Hadid ayat 12-13. Surah ke-57 ayat 12-13. Jadi di mahsyar itu sudah dikapling beda. Kalau di hadis itu ada fasilitas mahsyar, ini berkaitan dengan amal seseorang juga. Kalau di Sahih Muslim ada 7 model orang itu yang mendapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu, orang yang menangis dalam kesedihan karena Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, orang yang senang hatinya terpaut dengan masjid, baru keluar dari masjid dia sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Kemudian seorang laki yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya. Syaratnya yang rayu cantik dan kaya. Kok untuk diajak berzina dia bisa menolak sambil berkata saya takut kepada Allah. Tapi syaratnya yang ngerayu harus cantik dan kaya. Apa bedanya cantik kaya sama cantik nggak kaya Bu? Bedanya di perawatannya. Kalau cantik nggak kaya itu biasanya memang cantik dari sananya. Kalau cantik kaya itu biasanya cantik dari dananya. Biasanya gitu, biasanya. Itu kok bisa ada nanti mimbar-mimbar dari cahaya untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini semoga kita termasuk di dalam kategori ini Bu ya. Nah, ini kan kita ini kita bertemu karena Allah insyaallah nggih. Wong enggak ada konsumsinya berarti kan bertemunya karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Masa mau nginep di sini kan enggak ada? Ya, ini kita insyaallah karena kalau ada sentimen sama Pak Heri enggak akan ngaji. Kalau sentimen sama Bu Marsina pasti enggak akan ngaji kan. Tapi nyatanya kan tidak, kita tetap ngaji. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian ada satu lagi haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Yang itu hanya untuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dalamnya ya. Amin Allahumma amin insyaallah mudah-mudahan. Jadi itu kembali pada amal. Karena waktu yang terbatas, kalau mau kita teruskan masih ada mahsyar, pembagian rapot, ada hisab, ada mizan, ada sirat, terakhir baru surga neraka. Itu semua erat hubungannya dengan amalan-amalan kita di dunia. Jadi kedepannya masih panjang ini. Kita baru sampai mana tadi? Mahsyar. Iya, belum pembagian rapot, belum hisab, belum mizan, belum sirat. Dan itu ada kisi-kisinya, ada cara-caranya agar supaya kita itu selamat di pada tahapan-tahapan itu. Karena waktu yang terbatas. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Izin minum kopinya nggih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, tema yang luar biasa. Baik, silakan, dipersilakan.
Untuk sesi pertama 2 orang dari ibu-ibu dan 2 orang dari bapak-bapak. Kalau nggak 2, satu-satu dulu. Loh, Satu ini dari ada ibu, bapak-bapak. ada ibu. Ibu-ibu ada? Ada ini ibu. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Ustadz makanya masalah surat Al-Mulk. Kan kalau kita wajib membacanya itu insya Allah bebas dari animasi. Ya. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Ada seseorang itu hafal surat Al-Mulknya, khatamlah gitu ya, mungkin karena saat di sekolah, gitu kan mungkin sekolahnya di agama, sekolah beragama di pesantren itu, jadi mereka memang harus menghafal itu. Tapi tingkah lakunya luar biasa, bukan bagus. Nggak bagus lah sifatnya gitu, dari kata-katanya, sifatnya segala macam. Apakah nanti itu mereka akan terbebas juga karena dengan membaca hafalan itu? Bagus. Sambut, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang saya bilang, kata surah Al-Mulk dalam hadis At-Tirmidzi, di dalam diri orang ini ada saya. Itu dipahami oleh para ulama. Pertama, dia tidak hanya rajin baca, bahkan dia hafal, bahkan sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-harinya, berarti diamalkan. Tidak hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi diamalkan. Kemungkinannya begitu. Karena surah Al-Mulk mengatakan di dalam diri orang ini ada saya. Di dalam diri orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Berarti dia ajawantahkan surah Al-Mulk dalam kehidupan sehari-harinya. Maka untuk orang yang seperti ibu bilang tadi itu, wallahu a'lam bishawab, sebenarnya Nabi sudah mengisyaratkan orang seperti yang ibu bilang itu, bahwa ketika itu ada hadisnya Sahih Muslim, ada seorang namanya Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir ini seorang yang songong mengatakan kepada Nabi agar berlaku adil. Padahal Nabi adalah pribadi yang sangat adil. Kata Nabi sampai bersabda, kalau aku tidak adil, siapa lagi yang bisa? Kalau kamu tuduh aku tidak adil, siapa lagi bisa adil? Orang sekelas Nabi aja dituduh nggak adil. Terus orang itu pergi. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu izin untuk memenggal kepala orang itu. Kata Nabi tidak usah. Dan beliau berpesan kepada para sahabat. Dalam hadis Sahih Muslim itu akamakal, nanti kalau kalian diberi umur panjang, kalian akan ketemu dengan orang model kayak dia ini. Yang kalau kalian lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Rajin sholat orangnya ini. Kalau kalian lihat bacaan Al-Quran dia, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Banyak hafal Al-Quran orang-orangnya ini. Tapi kata Nabi, semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Cuma berhenti di mulut aja, nggak masuk dalam hati, apalagi di amalan. Ya, kata Nabi Okamakol, mereka telah keluar dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi ada orang-orang yang seperti itu memang. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi makanya saya ulang tadi, kalimat yang digunakan oleh Nabi ketika menirukan ucapan surah Al-Mulk dalam hadis itu, surah Al-Mulk mengatakan di dalam diri orang ini ada saya. Kalau baca Quran sampai sini kan berarti kan belum di dalam dirinya, berarti masih di sini aja kan. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Bung nggih. Baik, silakan yang lain. Satu lagi dari Ibu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya ingin bertanya dari Bapak. Ada kalimat Bapak yang mengatakan bahwasannya itu terdekat surga adalah suami, itu terdekat neraka adalah suami. Pertanyaan saya, apakah segala tindakan suami itu mempengaruhi kuota istri untuk masuk? Oke. Amalan dari istri itu. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan pintu terdekat masuk surga bagi istri adalah suami, itu karena ada hadis yang menyebutkan okamakal
wanita itu idza shollat khamsaha, asal 5 waktunya beres, wa shamat syahroha, dan puasa Ramadannya beres, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, kata Nabi apa? Dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Silakan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Artinya apa? Bagi seorang wanita masuk surga itu mudah. Bahkan kata para ulama, seandainya suami istri masuk surga dua-duanya, maka istri terlebih dahulu masuk surga. Keren Bu, ibu dulu masuk surga. Kenapa? Karena suami tanggung jawabnya banyak. Maka dalam satu ayat dikatakan, andaikan seorang laki-laki itu bukan karena sholat dan sedekah, celaka kaum lelaki itu. Jadi tanggung jawabnya banyak laki-laki itu. Makanya di Jawa Timur ada kiai namanya Kiai Mahrus Ali rahimahullah, Kiai di Lirboyo itu. Beliau pernah pidato gini. Kula niki mboten enggak ada napa-napa. Saya enggak punya apa-apa. Sawah punya bunyai, rumah punya bunyai, mobil punya bunyai. Saya cuma punya kitab aja. Biar nanti yang pas yaumul hisab yang ditanya bunyai saja, bukan saya. Kata beliau begitu. Jadi bapak-bapak kalau ingin hisabnya ringan, kasihkan ke istri semuanya. Itu versi beliau. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi memang itu Bu untuk wanita. Itu satu dulu ya. Dan sebaliknya wanita masuk neraka itu juga mudah melalui jalur suami. Sampai Nabi bersabda ketika pasca Mi'raj, beliau mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita dengan sebab, ada lanjutannya ya, tidak titik, itu masih koma. Dengan sebab apa? Tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian kaum wanita banyak mencela dan mengingkari kebaikan suami. Nabi contohkan yang terakhir, suami suami berbuat salah sedikit dilupakan semua kebaikannya. Kamu para sahabat ya, berbuat kesalahan sedikit dilupakan semua kebaikannya. Maka ibu-ibu semua maksud saya, hati-hati, suami juga pintu terdekat untuk masuk neraka, tapi dengan 2 sebab tadi itu. Pertama apa? Tuksirnal la'na. Banyak mencela. Ada uang, abangku sayang. Tak ada uang, abang ku tendang. Hati-hati ini. Jangan sampai di luar rumah suami dihormati banyak orang, begitu pulang istri yang pertama kali menghinanya. Ustadz, wanita kan ada jatah 20.000 kata tiap hari. Oh iya, oke, secara ilmu psikologi katanya betul ya, setiap hari wanita ada jatah berapa? 20.000 kata. Tapi ingat, dalam Islam ada hifdzul lisan. Ajaran tentang apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan. Berarti apa? Berarti ibu tetap harus hati-hati, jangan sampai berkata-kata kecuali yang Allah ridho. Itu harus hati-hati, jangan sampai suka mencela. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami tadi. Suami nggak pernah diterima kasih gitu loh. Jadi sampai dikatakan tadi, andaikan suami berbuat salah sedikit dilupakan semua kebaikannya. Maka hati-hati ibu kalau marah kepada suami, jangan sampai berkata, Mas, kamu tidak pernah membahagiakan aku. Misalnya itu bahaya itu. Loh, nggak pernah membahagiakan bagaimana? Anaknya 4, masa nggak bahagia itu? Artinya apa? Artinya di dalam marah kepada suami, hati-hati jangan sampai mengabaikan kebaikan suami. Saya sering bilang ke ibu begini Pak, kalau mau marah sama suami gini caranya. Pak, aku tahu kamu sayang banget sama aku. Terima kasih banyak Pak untuk perhatianmu selama ini. Aku tahu kamu itu baik banget Pak. Tapi masalahmu yang satu ini loh Pak. Nah itu fokus, marahnya fokus, jangan kemana-mana. Itu baru marah tidak mengabaikan kebaikan suami. Jadi monggo, yang penting dijaga 2 itu aja. Jangan sampai apa tadi mensuka mencela, dan yang terakhir jangan sampai mengabaikan kebaikan suami. Jadi tetaplah menjadi istri yang pandai berterima kasih kepada suami, terus ya berusaha untuk mentaati suami tadi itu. Itu Bu diantaranya ya yang dimaksud dalam riwayat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu masih ingat, ini kisah nyata ya. Sebelum rame-ramenya ojek online. Ada orang ceritain, saya itu Ustadz pulang itu ngojek, beliau ojek. Bawa 50 dicela, bawa 100 dicela sama istri. Oh, kok dapat segitu? Dapat 200 dicela. Iya dicela, Mas, cuma dapat segitu katanya. Satu saat saya pulang Ustaz, bawa 5 juta Ustaz. Seneng itu saya Ustaz. Waduh, kok hebat Mas, matur nuwun katanya. Kata suaminya, iya tapi besok aku nggak ngojek lagi. Kenapa? Motornya saya jual kan.
Capek dimarahi terus sama istrinya. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo yang lain silakan. Baik, untuk Oke. bapak-bapak, Bapak-bapak dulu katanya, Bu. dua orang dan orang pertama, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, di surga itu kan ada anak cucu, tapi di sisi lain ada ayat juga yang menyatakan bahwa semua itu diciptakan sama, sebaya gitu. Terima kasih. Ya, di dalam surga itu ada wildan namanya. Wildan itu anak-anak yang meninggal sebelum balighnya. Mereka menjadi fasilitas surga. Dia tinggal di surga tapi bukan sebagai penduduk surga, kata Imam Al-Qurtubi. Wildan itu adalah anak-anak muda atau anak-anak kecil yang menjadi fasilitas surga. Saat ini mereka yang meninggal sebelum balik itu diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat hal itu, termasuk dalam mimpi beliau melihat hal itu. Makanya anak-anak yang meninggal sebelum balik itu nanti masuk surga, tapi bukan sebagai penduduk surga, tapi sebagai bagian dari fasilitas surga. Makanya mereka tetap menjadi anak-anak, wildan. Itulah kenapa nanti orang-orang yang di dunia tidak punya anak dan dia masuk surga, dia tidak akan kepikiran untuk punya anak, karena sudah bahagia dengan anak-anak kecil yang menghibur mereka sewaktu-waktu. Dan anak-anak ini terutama yang orang tuanya masuk surga, dalam kumpulan hadis qudsi itu disebutkan bahwa mereka tidak mau masuk surga sampai orang tuanya juga masuk surga. Nah, jadi mereka mengajak orang tuanya untuk masuk surga. Makanya nanti istilah anak-anak itu memang ada dalam Al-Quran, namanya wildan itu. Yang ada dalam surah Al-Waqiah itu ada, sebutkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak menjelaskan dari judul itu yang hanya di dunia surga besar dengan mudom dan tidak. Ya, bagus. Ya, memang betul. Tadi saya sampaikan, saya sempat kutip hadisnya ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu. Kan hadisnya Bukhari Muslim diantaranya juga, orang ketika dalam kandungan usia 40 kali 3, 120 hari, ditetapkan nasibnya ya, bagian takdirnya. Kalau takdirnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Kalau nasibnya itu Allah tetapkan pada saat di dalam kandungan. Nasib itu takdir yang menjadi bagian seseorang itu di perut, hadis Bukhari Muslim ketika usia 40 kali 3. Nah, itu termasuk apakah dia celaka atau bahagia. Surga nerakanya sudah Allah tentukan. Itu rumusnya dulu ya. Tapi ingat, kita tidak tahu apakah yang terjadi pada kita berkaitan dengan surga neraka itu mu'alaq atau mubram. Kita tidak tahu. Karena kalau kita bicara takdir, kita harus dari dua sisi. Pertama, sisi Allahnya kepada kita. Kedua, kitanya kepada Allah. Kata para ulama, soal Allahnya kepada kita nggak usah pusing lah, itu urusan Allah. Dan kita baik sangka aja sama Allah, karena Allah nggak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Sekarang fokus kita adalah pada tugas Allah untuk kita apa? Oh, Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita tawakal, kita tawakal. Itu fokus kita. Percayalah bahwa Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Baik sangka aja. Sehingga bisa nggak sewaktu-waktu ketetapan di Lauhul Mahfuz itu Allah rubah? Oh, bisa. Allah yang berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat 39 itu. Di surah Ar-Ra'd ayat 39. Apa kata Allah? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Dan milik Allah Lauhul Mahfuz itu. Artinya apa? Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz tidak terkena aturan Lauhul Mahfuz. Allah bisa bertindak di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Itulah diantara makna bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah sifat jaiznya Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Mengerjakan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, makanya saya ulang, Bapak, kita nggak usah fokus pada apa yang Allah tetapkan untuk kita, karena itu rahasia Allah. Fokus kita sekarang adalah pada perintah Allah untuk kita apa. Dan kita baik sangka pada Allah, bahwa Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya.
Makanya tadi saya ulang ya, hadis yang saya kutip dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikatakan ada orang seumur-umur beramal dengan amalan ahli surga, kurang sejengkal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amal ahli neraka dan dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur dengan beramal dengan amal ahli neraka, kurang sejengkal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahulunya, dan dia beramal dengan amal ahli neraka, ahli surga, maka dia masuk surga. Saya ulang ya, para ulama ketika menjelaskan hadis itu apa komentarnya? Ini jarang terjadi, kata para ulama. Ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah yang lumrah terjadi, sunnatullah terjadi. Kalau baik, ujungnya baik. Kalau jubahat tidak jarang ujungnya juga buruk, walaupun ada yang Allah tobatkan dengan izin Allah. Ya, itu kaidah dasarnya. Dan hadis itu untuk mengingatkan sebenarnya, Pak. Itu bukan ancaman, tapi mengingatkan bahwa kita itu kalau alhamdulillah, masya Allah sedang dibuat baik oleh Allah, bersyukurlah. Jangan GR, jangan GR. Terus kalau ada kita lihat orang belum baik, jangan kita cela orangnya. Kalau keburukannya tetap kita cela, kalau orangnya jangan. Kenapa? Karena tidak tahu ujung cerita dia. Nah, sewaktu-waktu bisa Allah rubah. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, terima kasih. Udah jadi Bu ya? Udah jadi. Ibu, ada ibu satu lagi. Nggih, monggo. Silakan. Kasihan tadi udah moto saya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tadi istri itu masuk surga, bahwa istri itu surga itu mudah sekali. Betul. Dengan taat pada suami. Saya menanyakan suami yang bagaimana Pak Ustaz? Iya. Ya, bagus. Kalau suaminya istri berbohong pada istrinya, dia menikah dengan dia, uang gajinya tidak berikan ke istrinya. Baik. Tapi istrinya tetap baik pada suaminya, sampai suaminya sakit, diurus benar, istrinya nggak pernah mencela. Pergilah kau ke istri budakmu, pergilah kau ke istri budak enggak. Tapi suaminya dengan cinta. Apakah istri itu dayus atau tidak punya rasa gitu loh Pak? Suami udah berbuat seperti itu ke dia tetap baik, tetap hormat, tetap menyayangi. Sementara suami seperti itu. Ya. Apakah itu jaminan juga sih suami? Ada, istri begitu ada Bu ya? Ada ya? Mana orangnya? Masya Allah, luar biasa itu. Itu istri yang luar biasa. Saya ingin jawab pertama dari versi Al-Qur'annya ya. Di Al-Qur'an itu dinyatakan tentang di surah Al-Baqarah ayat 228 itu ada ayat yang berbunyi begini. Ini Allah mulai bicara tentang perceraian, itu bermula dari Al-Baqarah ayat 228. Di dalam ayat itu ada pernyataan Allah begini, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi para istri ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban istri pada suami separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Khulu' namanya. Maka dalam hal ini istri tidak khulu, istri tetap baik sama suami. Wah, ini istri luar biasa ini. Mana orangnya Bu? Itu. Iya. Wah, itu luar biasa itu. Ngoten nggih? Wah, itu luar biasa itu. Masya Allah, luar biasa itu. Disakiti, dizalimi tetap baik kepada suami, itu top, marko top. Kalau bapak-bapak punya istri yang begitu, pesan saya tolong jangan dikubur sebelum dia mati. Ya itu. Baik. Ya itu. Susah cari. Nah itu yang pertama. Terus kalau versi hadis ada rumus Bu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam hal durhaka kepada Allah. Jadi kalau suaminya nggak benar, suaminya itu duablek, zalim, terus menyuruh istrinya berbuat yang nggak benar, tidak wajib ditaati. Jadi yang wajib ditaati hanya yang berkaitan dengan hal-hal yang memang sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Bu nggih? Baik. Baik, jazakallah Ustaz Subhan atas penyampaiannya. Namun sebelum kita tutup, ada sedikit penyampaian dari BCM
dari Asian, Asian Baptist University.